Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang lagi bersantai dan beristirahat, ada sebuah film yang bisa menemani waktu santai kalian. Film yang lumayan rumit untuk ditonton secara langsung. Dan di video kali ini telah kubuat alur ceritanya yang bisa membuat kalian lebih mudah untuk memahami film ini. Dan film kali ini berdasarkan requestan kalian semua, yaitu film yang berjudul Parker 2013. Film ini menceritakan tentang seseorang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat. Meskipun ia selalu melakukan perbuatan kriminal yaitu pencurian harta, tapi dalam aksinya ia tak pernah mau jika ada orang yang tak bersalah menjadi terluka. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film ditunjukkan sebuah lokasi tempat wahana bermain yang sangat luas. Lalu turunlah Parker dari mobil dengan berpakaian seperti seorang bapak yang berambut putih. Ia membeli karcis sembari mengamati kemana uang-uang karcis itu dibawa. Dan ada dua orang badut yang membawa balon. Mereka bukan badut asli, mereka hanya menyamar saja. Mereka adalah tim Parker yang akan mencuri uang di tempat itu. Lalu kedua badut itu membobol ruang samping tempat uang disimpan dan menerbangkan balon sebagai tanda bahwa mereka telah siap menjalankan aksinya. Segera Parker datang ke tempat penyimpanan uang tersebut. Parker berpura-pura bertanya kepada petugas. Ia bertanya di mana tempat penyimpanan barang, karena ia akan berkeliling tanpa membawa barangnya. Lalu muncul kedua badut dari ruang bawah yang mereka bobol dan menyergap semua petugas yang ada di situ. Setelah semua disergap, Parker menjelaskan bahwa ia tidak mencuri dari orang yang tidak punya, dan ia tidak melukai orang yang tidak patut menerimanya, dan tim lain dari Parker membakar jerami sebagai pengalihan. Tiba-tiba ada petugas yang shock dan sesak napas karena ketakutan yang berlebihan. Dan di situasi ini kita akan melihat bahwa Parker adalah orang yang baik. Dengan tenang dan lembut Parker menenangkan petugas itu sampai petugas itu benar-benar merasa tenang. Parker dan timnya berhasil membobol berangkas yang berisikan uang yang sangat banyak. Dan di sisi lain, ditunjukkan adegan Parker sedang bersama ayah dari kekasihnya. Mereka sangat dekat dan akrab, dan di sini juga kita mengetahui bahwa Parker mendapatkan informasi tentang keberadaan uang tersebut dan mendapatkan timnya dari ayah kekasihnya. Jerami yang dibakar oleh tim Parker yang bernama Hardwick menyebabkan suatu ledakan karena membakar tabung gas dan mengakibatkan beberapa orang terluka dan satu orang meninggal. Itu juga sebagai tanda bahwa Parker dan timnya harus segera pergi. Mereka dijemput oleh timnya yang menyamar sebagai petugas dan mereka pun berhasil pergi. Parker menemui Hardwick dan menghajarnya karena dia salah membakar jerami dan membuat beberapa orang tak bersalah menjadi korban. Parker sangat tidak suka jika ada orang yang tak bersalah terluka. Lalu tim yang lain datang dengan membawa uangnya. Mereka segera berganti pakaian dan berpindah mobil untuk menghilangkan jejak. Saat di perjalanan, timnya yang bernama Melander berniat untuk mengajak Parker kembali dalam rencana pencurian selanjutnya. Namun Parker tak mau membahasnya. Ia hanya ingin hasil pekerjaan yang sekarang segera dibagi supaya bisa selesai, karena ia juga sudah kecewa dengan timnya. Parker adalah orang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat, tak bisa dirayu, dan hal itu membuat semuanya menjadi kesal. Lalu terjadilah perkelahian di dalam mobil tersebut. Parker tertembak dan lompat dari mobil. Kemudian Hardwick dipaksa oleh Melander untuk menembak Parker lagi dan memastikan bahwa Parker telah tewas. Dan ada satu keluarga yang melintas dan melihat Parker yang terbaring di pinggir sungai. Mereka menolongnya dan membawa ke rumah sakit.
Saat di rumah sakit, Parker melihat polisi datang dan dia pun segera kabur dari rumah sakit tersebut. Dengan keahliannya, Parker berhasil keluar dengan membawa mobil ambulan dan bersembunyi di hutan sambil merawat dirinya sendiri. Lalu Parker pergi ke hotel tempat ia menginap. Ia berganti pakaian dan mengambil peralatan lainnya. Dia juga berganti mobil dengan mencuri mobil yang terparkir di hotel tersebut untuk menghilangkan jejak. Di perjalanan, Parker menelpon seseorang yang bernama Tuan Norte. Parker mengatakan bahwa ia butuh dokumen baru untuk mengganti identitasnya. Parker berhenti di suatu tempat pencairan uang. Ia melumpuhkan salah satu petugas yang berjaga-jaga di luar dan memaksanya untuk berpura-pura agar Parker bisa masuk, dan dengan kehebatannya Parker berhasil mencuri uang di tempat tersebut. Parker pun juga mencuri mobil yang lebih besar dari sebelumnya, lalu pergi ke tempat Tuan Norte untuk membuat dan membayar dokumen yang sudah ia pesan. Parker menelpon ayah dari kekasihnya yang bernama Bob Harley. Ia menanyakan di mana alamat Melander karena ia harus menagih uang jatah pencuriannya yang belum ia dapatkan. Bob Harley sedikit mencegah Parker karena Melander mempunyai koneksi yang sangat besar yang ada di Chicago, yaitu Dan Zinger yang merupakan paman dari Hardwick, dan Bob Marley juga memberitahukan Parker sebuah tempat yang bisa ia tuju. Parker tiba di sebuah klub untuk mencari Bobby Hardwick, saudara dari Dan Zinger. Berkat kelihayannya dan kehebatannya, Parker berhasil mendapatkan sebuah alamat, yaitu di Florida Palm Beach. Lalu Parker pun segera pergi dan menelpon kekasihnya serta Bob Harley, memberitahukan agar mereka segera pergi supaya aman. Sekarang kita melihat Palm Beach, Florida, tempat Melander dan kawan-kawannya berada. Saat sedang merancang bom, Hardwick ditelepon oleh Bobby Hardwick, saudaranya yang di bar tadi. Ia memberitahukan bahwa Parker sedang menuju lokasinya. Mendengar hal itu, Melander marah besar karena Hardwick tidak membunuh Parker waktu itu. Hardwick pun menelpon Dan Zinger untuk meminta bantuan membunuh Parker. Di sisi lain, kekasih Parker telah diserang oleh anak buah Dan Zinger dan untung saja bisa melarikan diri. Parker datang kembali ke tempat Tuan Norte untuk mengambil dokumen yang telah ia pesan. Di sini juga terjadi pertengkaran sampai akhirnya Parker mendapatkan apa yang ia butuhkan, yaitu identitas baru yang bernama Daniel Parmit sebagai nama Parker yang sekarang. Dan sekarang kita melihat seorang wanita yang bernama Leslie. Ia adalah seorang marketing perumahan yang ada di Palm Beach. Ia sedang melakukan aksinya, yaitu mencuri data konsumen dari rekan kerjanya. Konsumen tersebut adalah Tuan Parmit, yaitu nama samaran Parker sekarang. Dan mereka bertemu untuk melihat-lihat rumah yang akan Parker beli. Parker pergi menemui kekasihnya. Ia memenuhi janjinya bahwa ia akan menemui kekasihnya untuk membuat kekasihnya tenang dan tidak takut. Keesokannya, Parker dan Leslie kembali berkeliling dan akhirnya Parker menemukan rumah tempat Melander dan Hardwick dan kawan-kawan berada. Sepulangnya Leslie, ia mengecek data Parker yang baru. Ia menemukan ada sejumlah uang di rekening Parker, namun tak ada data transaksi sedikit pun. Leslie pun bingung dan mulai curiga. Saat menjelang malam, Parker datang ke tempat Melander dan kawan-kawannya. Saat mereka pergi, Parker pun menyelinap masuk dan mempersiapkan segalanya karena ia akan menyerang rumah tersebut, termaksud mensabotasi senjata-senjata yang ada di rumah itu. Saat Parker akan pergi, ternyata ada Leslie di dalam mobil Parker. Karena terlilit hutang, Leslie pun memberanikan diri untuk mendekati siapapun supaya ia mendapatkan uang.
dan ia mendekati Parker karena Parker dinilai memiliki tujuan lain datang ke Palm Beach. Lacey pun siap membantu asalkan ia mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Keesokan harinya, Parker mulai bekerja sama dengan Lacey karena Lacey banyak mengetahui tentang Palm Beach. Parker pun meminta Lacey untuk menunjukkan tempat lelang perhiasan sebesar 75 juta dolar yang akan dicuri oleh Melander dan kawan-kawannya. Seperti biasa, Melander dan kawan-kawan menyamar. Mereka sedang mempersiapkan tempat pencurian mereka. Parker pun telah melihat mereka. Segera Parker kembali ke kamarnya dan ternyata telah ada anak buah dari Danziger. Lalu terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Parker pun berhasil membuat orang itu terjatuh dari gedung dan Parker pun mengalami luka-luka dan melarikan diri. Saat di rumah Lacey, polisi datang menemuinya. Ia mencari Parker yang kabur dari hotel. Lacey pun menemukan bercak-bercak darah di rumahnya dan melihat Parker bersimbah darah. Saat polisi itu telah pergi, Lacey pun diminta Parker untuk menelpon kekasihnya untuk memberitahukan kondisinya. Malam hari pun tiba dan acara lelang perhiasan dimulai. Tiba-tiba muncul api dan semuanya berlarian. Dengan menyamar sebagai petugas pemadam, Melander dan kawan-kawan pun masuk ke gedung itu dan mencuri perhiasannya. Mereka kabur melalui air dan di situ ada Hadwig yang sedang mengoceh petugas. Dengan tubuh terluka, Parker menyelinap ke rumah Melander dan bersembunyi. Karena rasa penasaran, Lacey mengintip Melander yang berhasil mencuri dan ia pun tertangkap Hadwig yang baru saja datang dan menyekapnya di sebuah ruangan. Melander dan kawan-kawan pun bersiaga karena mereka yakin di situ ada Parker. Lalu mereka pun keluar untuk mengecek jika ada Parker. Dengan cepat Parker membunuh satu orang anak buah Melander. Parker pun ketahuan dan terjadilah perkelahian. Lacey berhasil menembak anak buah Melander. Dengan kehebatannya, Parker berhasil membunuh Melander dan Hadwig. Lalu Parker dan Lacey pun pergi dengan membawa perhiasan tersebut. Lacey disuruh untuk menyimpan perhiasan itu karena akan dijual nantinya dan akan berbagi keuntungan. 6 bulan kemudian Parker berhasil menemukan Danziger dan membunuhnya. 1 tahun kemudian Lacey mendapatkan kiriman paket dan ternyata berisi uang yang sangat banyak. Lacey pun sangat senang. Dan Parker juga telah memberikan uangnya kepada orang yang menolongnya dan membawa ia ke rumah sakit waktu itu. Dan film pun berakhir. Oke, segitu aja video kali ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat bersantai dan semangat untuk semua aktivitasnya. Jangan lupa subscribe serta klik like pada video ini, share dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.